Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang SOP atau Standard Operation Procedure dari bisnis JCC Cargo. Nah, di sini kami sebagai tim Duta Raja Wali atau support system adalah alat bantu atau pendukung dari perkembangan untuk bisnis Anda. Ya, kita langsung masuk ke Standard Operation Procedure dari bisnis JCC Cargo. Nah, yang pertama harus Anda pahami bahwa ada beberapa pilihan layanan yang terdapat di bisnis JCC Cargo. Yang pertama adalah Service Express atau STT. Nah, STT ini adalah service tanpa transit yang prosesnya dilakukan atau dalam jangka waktu maksimal 1 kali 24 jam terhitung dari proses kiriman. Ada juga layanan SMS atau 1 malam sampai. Artinya saat diterima barangnya oleh agen JCC di hari yang sama atau malamnya itu sudah sampai maksimal sampai jam 9 malam. Nah, di sini juga ada fasilitas reguler. Reguler ini adalah servis yang proses pengirimannya itu 2-3 hari itu untuk kota-kota besar dan 4-6 hari untuk kota terusan atau ke daerah yang lebih pelosok. Ada juga fasilitas OKB atau ongkos kirim bersahabat. Artinya di sini harganya itu pasti jauh lebih murah. Dengan proses kiriman itu 4-6 hari untuk kota-kota besar dan 5-8 hari untuk kota terusan. Jadi di sini Anda bisa memahami bahwa layanan dari JCC ada beberapa layanan. Nah, di sini adalah alur dari Service Express. Yang pertama, saat customer mengirim barang atau agen mempick up ke customer itu dalam waktu siang hari dan sore hari, barang sudah tiba di agen. Ya, atau kita sebut ada agen kecil, agen sedang maupun agen besar. Jadi range-nya itu adalah dari siang sampai maghrib, sampai jam 6 sore. Lalu jam 6 sore itu barang sudah harus ke perwakilan yang ada di kota Anda. Ya, jadi barang itu maksimal sudah ada di perwakilan itu pada malam harinya. Lalu di hari yang sama, di malam harinya sekitar jam 8 atau jam 9 maksimal sampai jam 12 barang sudah harus dikirim atau nyampai ke head office ya atau kantor JCC itu ada di Cengkareng. Jadi barang itu sudah harus ada di Cengkareng di hari yang sama. Dan di hari yang sama juga maksimal jam 12 malam barang itu sudah tiba di airport yang ada di Cengkareng. Nah, ini untuk layanan ekspres. Kalau layanan reguler itu barang dari customer sama seperti tadi, barang di pick up dari siang sampai sore, lalu pada malam harinya barang sudah harus ada tiba di perwakilan yang ada di kota Anda. Jadi barang itu sudah harus juga dikirim ke head office pada hari yang sama, sudah harus dikirim ke Cengkareng dan malam harinya atau subuhnya itu barang sudah harus tiba di airport yang ada di Cengkareng. Oke. Ya, di sini sebelum kita mengirim barang ke atau di pick up barang oleh agen besar, kita harus juga memverifikasi ya. Jadi kita harus memastikan apa saja barang yang diterima oleh agen GCC. Nah, kita mungkin cukup menanyakan kira-kira apa barang yang dikirim oleh customer. Ya, jika barang-barang yang tidak boleh atau yang dilarang, tentu kita tidak menerimanya ya. Nanti saya akan jelaskan barang-barang apa saja yang tidak boleh kita terima. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang volume atau berat yang kita hitung maksimal 1,4 kilo itu kita bulatkan ke 1 kilo dan 1,5 kilo sampai 1,9 kita bulatkan ke 2 kilo seperti itu. Jadi ada gambaran bagi seluruh agen
hitungan minimal dan hitungan maksimalnya itu adalah 150 kilo. Seperti itu. Lalu juga Anda harus menghitung berat volume jika barang tersebut berdimensi cukup besar, ya, misalkan barang tersebut berdimensi 50 cm, tingginya dengan tinggi 40 cm, dan lebarnya 50 cm. Nah, itu Anda menghitung rumus, dikalikan lalu dibagi 6.000. Itu nanti keluar sebuah nominal, misalkan 20 kilo. Nah, berarti jika ternyata beratnya lebih kecil daripada rumus tadi atau di 20 kilo tadi, itu berarti Anda menghitungnya pakai berat volume atau 20 kilo tadi. Sebaliknya, jika ternyata beratnya saat ditimbang itu adalah 25 kilo, berarti yang Anda ambil bukan berat volumenya, bukan ukuran volumenya, tapi berat sesungguhnya gitu, yang 25 kilo tadi. Seperti itu acuannya. Nah, di sini adalah pengisian resi yang di sebelah kiri. Ini Anda harus isi dengan alamat si pengirim atau yang mengirim barang. Tentu harus jelas ya, dari kota mana, namanya siapa, dan nomor teleponnya berapa. Lalu di sebelah kanannya adalah alamat dari tujuan, ya. Alamat, nama, nomor handphone harus jelas. Biasanya bagi online shop atau stokis atau produsen yang biasa kirim-kirim, saya yakin Anda sudah terbiasa untuk mengisi formulir seperti ini. Dan di kanan atas di sini adalah kode dari wilayah. Contoh PKU adalah ini Pekanbaru, gitu ya. JKT adalah ada Jakarta. Jika Anda mengirimnya dari Bandung, tentu ada kodenya, disebutnya BDG Bandung, gitu ya. Jadi Anda harus mengetahui juga kode-kode ini. Nah, di sini Anda pilih layanan, ada ekspres, ada normal. Oke, lalu ini Anda kasih keterangan di bawahnya, contohnya minuman herbal atau pakaian, gitu. Ya. Nah, di sini tadi kodenya itu PKU adalah kota tujuan Pekanbaru ya. Nah, di sini di bawahnya juga Anda jelaskan tentang kotanya kota mana. Ada Dumai gitu ya, kota-kotanya. Jadi harus jelas. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk pencantuman berat atau volume tadi. Nah, misalkan tadi ya, sebelumnya kan kita hitung misalkan beratnya ternyata cuman 12 kilo gitu. Nah, tapi ternyata setelah menggunakan rumus volume, ternyata keluarnya 20 kilo. Nah, berarti Anda harus tulis 20 volume, atau disebutnya 20 V. Seperti ini di bawah ini. Jadi 40 kali 50 kali 60 dibagi 6.000 adalah 20 V atau 20 kilo tapi dengan rumus volume. Seperti itu. Oke. Ya, di sini adalah bagian dari Indonesia ya. Jadi Indonesia ini terbagi 3 wilayah besar. Ada Indonesia bagian barat, tengah, dan timur ya. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu tentang bagian barat. Nah, jadi Anda bisa lihat titik-titik yang berwarna merah. Nah, di sini adalah titik-titik pengiriman barang yang tibanya nyampai di airport. Nah, kenapa? Karena pengiriman JCC itu sekarang adalah via udara. Artinya barang-barang yang dikirim dari Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Cengkareng itu tertuju ke bandara-bandara yang Anda lihat di peta ini. Ya, jadi jika daerah Anda tidak terlalu jauh dari titik merah ini atau bandara ini, kemungkinan barangnya akan lebih cepat sampai dan juga akan lebih mudah. Nah, namun jika kota Anda atau daerah Anda cukup jauh dari bandara, kemungkinan itu perlu waktu tambahan untuk barang nyampe ke tempat Anda.
Nah, di sini ada bagian tengah, sama seperti tadi Anda bisa lihat titik-titik merah di sini ya, ada bandara-bandara. Berarti ini adalah tujuan-tujuan kota ya. Jadi bukan bukan kota transit gitu. Nah, ini adalah Indonesia bagian timur. Bagian timur ini kalau kita lihat cuma ada beberapa bandara ya. Makanya kenapa bagian timur ini biasanya harganya agak tinggi gitu, karena cuma beberapa bandaranya. Nah, di sini adalah alur atau sistemasi dari pick up barang. Bagaimana sih alurnya? Ya, yang pertama dari customer ya, barang itu di pick up ya, atau customer kalau di bisnis JCC itu minimal adalah agen kecil. Jadi agen kecil barangnya di pick up oleh agen sedang atau agen besar, lalu barang itu tiba di agen besar. Nah, setelah itu barang tiba di perwakilan atau head office, atau juga tiba di Cengkareng, seperti itu. Nah, dari kantor pusat yang ada di Cengkareng, nanti head office itu akan mengurusi barang Anda ke Cengkareng, ya, Bandara Soekarno-Hatta. Nah, lalu barang ini akan dikirim via udara tiba ke airport yang ada di kota tujuan, gitu. Lalu nanti perwakilan di daerah tersebut akan mengambil barang Anda itu di airport, seperti itu. Dan lalu agen-agen yang ada di kota tersebut akan mengirim langsung barangnya ke customer, gitu. Lalu nanti kurir yang mengantarkan barangnya ke customer itu nanti memberikan laporan kepada customer service. Lalu customer service ini akan memberitahukan kepada konsumen bahwa barang tersebut sudah diterima oleh customer Anda, seperti itu. Nah, di sini kita akan mengembangkan sebuah aplikasi Android yang akan memudahkan seluruh customer maupun agen untuk menerima laporan atau tracking yang ada proses pengiriman ini. Nah, di sini adalah beberapa jenis atau tipe barang. Tentu yang pertama adalah barang tipe general, artinya barang-barang yang secara umum seperti baju gitu ya, seperti buku gitu. Ada juga barang-barang yang special condition, artinya barang ini sangat lebih diperhatikan, seperti barang pecah belah gitu, barang berharga. Nah, ini adalah special cargo disebutnya. Nah, ini adalah pantangan-pantangan atau barang yang tidak perlu Anda terima atau Anda kirim. Kenapa? Karena barang ini sangat membahayakan dan juga sangat beresiko tinggi. Nah, yang pertama di sini ada jarum suntik. Ini tentu Anda tidak perlu terima ya. Ada narkoba, ada CD porno gitu, pornografi atau barang yang dilarang oleh pemerintah. Ini tidak perlu kita terima gitu. Nah, atau ini juga sebagai wawasan Anda bahwa barang-barang seperti ini barang-barang yang kita harus hindari. Nah, lalu ada seperti senjata, amunisi, bom, bahan peledak gitu, atau bahan yang terbakar. Ini tidak boleh Anda terima gitu ya. Nah, lalu juga kalau kira-kira Anda menilai bahwa ada barang berharga seperti barang hiasan gitu atau lukisan, itu tidak boleh Anda terima juga ya, atau seperti berlian. Nah, lalu ada binatang, itu binatang hidup, dan juga termasuk cairan-cairan berbahaya, cairan kimia. Ini sangat beresiko untuk agen GCC proses gitu. Ya, nah ini adalah label penanganan khusus. Jadi ketika Anda mengetahui itu barang-barang yang berharga, ya, ini ada penanganan khusus seperti barang mudah pecah gitu, jangan dibalik, atau barang yang harus tetap kering gitu, harus barang yang harus dihindari panas, yang mudah busuk gitu. Nah, ini adalah ekspedisi yang nanti kita ke depannya harus punya gitu, rambu-rambu seperti ini.
Namun untuk saat ini JCC belum menerima dulu seperti barang-barang pecah belah, barang perhiasan maupun binatang, lebih baik kita hindari. Nah, di sini adalah peralatan yang perlu kita sediakan sebagai agen JCC. Yang pertama ada karung, ada dus, ada bubble wrap, ada styrofoam, ada strapping, ada IP foam, ada wrapping. Nah, di sini perlengkapan yang perlu disediakan agar Anda pertama terlihat profesional, kedua juga safety seperti itu. Nah, di sini barang-barangnya cukup lengkap ya, barang-barang bahan packing demi keamanan dari customer dan juga keamanan bagi agen JCC itu tersendiri. Iya, oke. Di sini adalah kebutuhan material packing. Nah, contoh yang pertama di sini ada elektronik, misalkan ya. Berarti barang yang berbahan elektronik itu harus dilengkapi oleh styrofoam, oleh dus, oleh wrapping, oleh kayu seperti itu. Ya, jadi seperti kantong plastik mungkin atau karung mungkin Anda tidak terlalu butuhkan gitu. Nah, sama seperti barang pecah belah pun sama seperti itu. Nah, kalau cairan di sini Anda perlu lebih lengkap lagi. Anda perlu ada tambahan karung di sini. Nah, kalau makanan itu perlu dus gitu, perlu kantong plastik, perlu wrapping, ya tidak perlu di packing kayu. Nah, kalau barang berat tentu harus pakai packing kayu, harus cukup lengkap. Kalau garmen juga gitu, atau cetakan. Nah, kalau dokumen tidak perlu pakai kayu tentunya ya, apalagi dus cukup menggunakan kantong plastik gitu. Kalau spare part lebih lengkap seperti itu ya. Nah, Anda bisa lihat di gambar ini adalah cara packing yang benar dan cukup safety. Ya, jadi barang-barang pecah belah ini sangat aman kalau di packingnya seperti ini. Nah, ini ada keterangan atau sebuah pengetahuan bagi kita bahwa di pesawat itu atau di kargo, Lion Cargo, yaitu ada tinggi maksimal, ada lebar maksimal, gitu. Jadi kalau barang yang melebihi dari pintu ini otomatis sangat sulit dimasukkan gitu. Jadi minimal maksimalnya itu tingginya berapa, lebarnya berapa, itu juga kita perlu ketahui, gitu. Nah, di sini tadi ada, kalau ini adalah pesawat Airbus yang lebih besar lagi. Jadi nanti akan disesuaikan. Jadi kalau barang-barang yang cukup besar mungkin dimasukkan ke Airbus seperti itu. Nah, dimensi maksimal itu adalah panjangnya 150 cm, lebarnya 90 cm, dan tingginya 60 cm. Nah, ini sebagai masukan ataupun sebagai wawasan ya bagi kita sebagai agen JCC Cargo. Nah, di sini ada keterangan atau syarat untuk klaim jika barang tersebut terjadi kerusakan. Nah, Anda bisa baca di layar ya, di sini bahwa keluhan atau kekurangan atau kerusakan itu harus difoto terlebih dahulu. Ya, maksudnya saat barang itu rusak harus Anda foto gitu, dan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh kurir dan penerima kiriman. Ya, Anda tinggal melakukan pengaduan dalam hal kiriman yang belum diterima atau yang kurang itu dianggap hilang setelah 14 hari kerja ya. Jadi kalau barang itu ternyata udah Anda terima misalkan 3 hari atau 4 hari, ternyata setelah 2 minggu tidak ada laporan apapun, itu dianggapnya sudah aman, berarti tidak akan bisa diklaim. Nah, syarat klaim yang pertama STT asli atau resi asli, foto barang yang rusak, berita acara, dan juga faktur atau kwitansi atas barang. Nah, ini adalah peraturan dari penggantian. Ya, di sini sudah ada jaminan dari undang-undang. Jadi bukan hanya dari JCC Cargo, tapi dari undang-undang ekspedisi. Dan barang yang hilang atau musnah itu diberikan 100.000 per kilo. Ya, jadi ada jaminannya, gitu. Dan barang yang rusak sebagian itu diganti 50.000 per kilo. Dan barang yang hilang itu maksimalnya akan diberi sebesar 2 juta rupiah. Proses penggantian ini itu maksimal itu dilaksanakan dalam 14 hari kerja.
Iya, di sini kita sudah mengetahui atau kita sudah menambah wawasan tentang JCC Cargo itu sendiri. Baik, mungkin cukup video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.